Tidak usah berpikir aneh. Semua takdir itu baik. Itu ayat pertama yang saya sampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa ya'bud? Mengenal. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Bagaimana cara kenal Allah? Kenali Allah dengan 4 cara. Kenali namanya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Begitu Allah mengatakan, Walillahil asmaul husna. Milik Allah lah nama-nama yang indah. Kalau kita kenalan, pertama kita tanya pekerjaan, alamat atau nama. Maka jika ingin berkenalan dengan Allah, kenalilah namanya. Kenali nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita belum kenal diri kita, cukup kita katakan ana abduka ya Rabb. Aku hambamu, itu nama yang sudah indah. Nabi mengatakan ahabul asma' ilallah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Nama yang paling disuka oleh Allah adalah nama abd, hamba. Aku hamba Allah, aku hamba Rahman, aku hamba Rahim. Sudah berapa nama kita kenal? Mungkin hafal nama sudah banyak. Di antara yang hadir sudah hafal 99 nama. Benar ya? Tapi sudah kenal belum dengan nama? Apa perbedaan Rahman dan Rahim? Apa perbedaan Wadud dan Rauf? Apa perbedaan antara Karim, mulia, Aziz, mulia, Jalil, mulia, Zul Jalal, mulia? Apa perbedaannya? Itu berbeda semua. Jangan-jangan kita baru hafal namanya, hafal nih orangnya, tapi belum tahu siapa dia. Dia itu siapa sebenarnya? Ya. Sering begitu nggak? Kita hafal nama orang, tahu nama dia, tapi belum tahu siapa dia sebenarnya. Benar ya? Maka kenali namanya. Saya berharap para habaib, para asyatis mulai membuka kajian Al-Asmaul Husna. Mulai buka di sini, buka di masjid kita, buka di pesantren kita. Kitabnya tidak usah yang berat-berat, sudah ada terjemahannya. Tapi karena ini ilmu nama, harus kenal dengan yang punya nama. Kalau nggak kenal yang punya nama, lalu untuk apa kita nyebut namanya? Pernahkah Bapak Ibu saudara Allah datang ke suatu tempat itu membicarakan kita, tapi dia nggak kenal siapa kita. Oh, kita sudah ada di depannya. Imam Al-Ghazali, beliau ketika berkhalwat tinggal di menara, meninggalkan singgasana keilmuannya. Beliau seorang rektor, murid-muridnya ulama semua. Muridnya bukan santri, bukan orang awam. Muridnya ulama. Dia sudah punya kitab, judulnya Al-Mustasfa. Kitab itu ternyata sudah menyebar ke berbagai negeri, sudah viral. Padahal tidak ada YouTube, sudah viral, tapi tidak ada Facebook, tidak ada Google, tidak ada PDF. Kitab itu sampai ke kampung seberang, negeri seberang yang jauh dari Baghdad, yang jauh dari Nasapur, yaitu Suriah, Syam, kota Damaskus. Ketika beliau turun untuk sholat, ba'da sholat wajib di masjid tempat dia mampir, ada kajian kitab Al-Mustasfa. Ia ngarang ada di depan, di saf depan. Ia ngajar duduk menghadap jamaah, berhadap-hadapan antara guru yang mengajarkan kitab dengan yang menulis kitab. Tapi yang mengajarkan kitab tidak juga kenal siapa yang duduk di depannya. Dia mengatakan ini kitab karya Abu Hamid Al-Ghazali, imam besar di kota Baghdad, asalnya dari Tus, asalnya dari Nasapur, murid Imam Agung Abdul Ma'ali Al-Zubaidi. Inilah karya terhebatnya. Marilah kita belajarinya. Orangnya di depan. Kita ini sering membicarakan sesuatu, kita katakan
Allah itu gimana? Allah itu bagaimana? Apalagi sekarang sudah ada ajaran yang lucu yang mengajarkan Allah ada di langit sana. Dan dia menjadikan itu sebagai syahadat baru. Jika ingin mengenal Allah bagi dia, katakan Allah di langit. Benar tak? Aina Allah? Apa jawabannya? Fis sama? Ya salam. Ketika Nabi Muhammad naik ke langit pertama, kedua sampai ketujuh, Nabi tidak bertemu Allah. Nabi bertemu Allah para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sering mengatakan mana ibarat seorang yang pakai kacamata sudah dia pakai tapi dia bertanya kepada istrinya, mana kacamata itu deh? Kata si istrinya, bang, kamu ngaca bang. Ketika ngaca ternyata kacamatanya ada dipakai. Pernah begitu nggak yang pakai kacamata? Pernah ya? Jangan-jangan kita sering mempertanyakan Allah. Para Allah mengatakan, wa idza sa'alani, ketika hambaku bertanya tentang aku anni, wa idza sa'alata ibadi anni, jika hambaku bertanya kepada engkau mengenai aku, katakanlah aku qarib, aku sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada dirinya sendiri. Namun biasanya pelita itu di tempatnya tidak dirasakan, tapi di tempat jauh orang melihat, oh ada pelita di ujung sana. Itulah yang terjadi pada mercusuar. Di tempatnya gelap, di tempat lain terang. Kadang-kadang begitu, dan itu terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW. Nur itu muncul terbit di Mekah, tapi diusir oleh ahli Mekah. Baru berkembang di Madinah, pulang kampung. Tapi karena Nabi telah pernah berdoa, ya Allah, Engkau telah memuliakan Mekah dengan doa Ibrahim kakekku, maka tolong memuliakan Madinah dengan doaku. Maka beliau setelah menaklukkan Mekah, beliau kembali lagi ke Madinah. Kira-kira lebih mulia Mekah atau Madinah? Bingung ya? Dibilang Mekah Ibrahim, Madinah Nabi Muhammad. Selesai Nabi Muhammad gitu. Ada yang kita lupakan, Nabi Muhammad berapa tahun di Mekah? 53. Berarti sang nur itu jalan-jalan di pelosok-pelosok Mekah 53 tahun. Sedangkan di Madinah baru 10 tahun. Jasad mulia beliau ditanam di Madinah. Kira-kira mana yang mulia? Imam Qadhi Iyad dalam kitab Syifa pun kemudian mengukil perdebatan. Ulama kita berbeda. Mekahkah yang lebih mulia atau Madinahkah yang lebih mulia? Maka saya katakan Mekah mulia karena itu tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah mulia karena itu tempat berakhirnya tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cukup mengatakan begitu, tidak usah mengatakan ini lebih afdal dari itu. Cuma ada orang gagal faham. Kalau ke Madinah tidak boleh niatnya ziarah, niatnya harus pergi ke masjid. Nahaitu an ziyatul qubur ala fazuruha. Mereka tidak pakai hadis ini, mereka pakai hadis yang lain, bahwa tidak diperkenankan berziarah, ya, la tushaddur rihal illa li salasati masajid, kecuali untuk 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Selain itu bid'ah. Maka luculah mereka mengatakan dianjurkan ke Masjid Nabawi, tapi tidak dianjurkan ziarah ke kubur Nabi. Aneh nggak? Disunnahkan berziarah ke Masjid Nabi, tapi bid'ah jika berniat ingin ziarah ke kubur Nabi. Itu aneh nggak? Itu masjid kalau nggak ada yang dikuburkan itu jadi nggak? Jadi nggak tuh masjid? Kalau dia punya akal, afala ta'qilun? Apakah kamu punya akal? Apakah kamu berpikir? Itu masjid
Akramahullah bikarami sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan itu masjid karena Nabi yang sholat di situ. Sekarang tubuhnya ditanam di situ. Mana yang lebih mulia, bangunan masjidnya atau tempat beliau berkubur? Tempat beliau berkubur, makbarah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayang kelompok gagal faham, gagal fokus, tidak faham maksud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak mungkinlah Nabi mengatakan, ya, la tushaddur rihal illa liqabri. Enggak mungkin, Nabi tidak mungkin berbicara, beliau masih hidup. Maka yang beliau bicarakan yang ada, yaitu masjidnya. Bapak Ibu sahabat yang dimuliakan Allah, jadi ayat tadi jika diturunkan kepada ma'rifat Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan, engkau tidak sanggup membicarakannya dikarenakan kuatnya cahayanya, sungguh sempurna yang punya nama. Itulah ma'rifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi lain hal ceritanya dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang merupakan kakek daripada zuriat Nabi yang ada hari ini, ketika ditanya, bima ta'arifu rabbak, bagaimana cara engkau, dengan cara apa engkau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban beliau? A'arifu rabbi bi rabbi, aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Abu Bakar bilang, si hamba mengaku tidak sanggup mengenalnya, itulah ma'rifat. Ini bahasa adab. Kalau ini bahasa garib, a'rifu rabbi bi rabbi, aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Ini bahasa qurub, garib, orang yang dekat kepada Allah. Kalau ini bahasa al-adib, orang yang beradab kepada Allah. Dua hal sama-sama mulia. Paham beda dua makom sahabat ini? Orang beradab ini Allah pendekkan umurnya. Orang qarib ini Allah panjangkan umurnya karena ia adalah babul ilm, pintunya ilmu. Jika ia pintu ilmu, umurnya harus dipanjangkan supaya banyak yang masuk lewat pintunya. Seandainya umur Sayyidina Abu Bakar dipanjangkan, Sayyidina Ali akan tetap diam, tidak menceritakan tentangnya. Karena Sayyidina Ali pun beradab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh aneh hari ini jika ada zuriat Rasulullah menghujat Abu Bakar. Dulu Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ja'far Shadiq generasi keberapa berarti? Kelima atau keempat ya? Sayyidina Ja'far, datang orang-orang Rafidah kepadanya, kelompok pencaci maki sahabat. Apa kata mereka? Abu Bakrin laknatullah alaih, kata si orang ini. Apa kata si Sayyidina Ja'far? Ukhruju, keluarlah kalian. Teganya kalian mencaci orang yang melahirkan aku dua kali. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu punya keturunan yang menikah dengan keluarga Bani Alawi, Bani Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka hubbun Nabi hakiki, ya. Zuriat Nabi hakiki tidak mungkin mencaci maki sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq, karena dia di darahnya ada mengalir darah Abu Bakar, ya. Ibunya Ja'far Shadiq itu keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Ada ayat lain yang mau kita sampaikan. Ini bagian akhir yang mau sampaikan. Kalau ada diskusi nanti Ustaznya. Dalam surah Al-Hijr ayat 28, 29. Begitu juga surat Shad ayat 72, 71 dan 72. Silakan dicatat nomornya, nanti dilihat di rumah, ya. Diingat-ingat.
Surat Al-Hijr ayat 289. Surat Shad. Ya. Ayat ini hampir sama. Kalau kita faham bab ini, kita akan mengerti mana sisi rububiyah, mana sisi uluhiyah. Tapi ini bukan uluhiyah rububiyah versi yang ono, ya. Ini uluhiyah rububiyah versi ahli ma'rifatullah. Istilah sama tapi makna berbeda. Apa kata Allah? Inni khaliqun basharan min tin. Surat Shad. Sungguh aku ciptakan bashar. Kita ini disebut bashar, manusia. Zahirnya disebut bashar. Jadi bashar apa artinya? Manusia dari sisi zahir. Sungguh aku ciptakan manusia sisi zahirnya min tin, daripada tanah. Khalaqtu, khaliqun sama. Khaliqun di dalamnya ada kudrah, ada iradah. Jadi kenapa kita belajar sifat 20? Ada sifat ma'ani, kudrat, untuk mengenal kudrat iradat itu, hukum yang tumbuh darinya adalah hukum rububiyah. Ya. Hukum rububiyah ini yang tumbuh dalamnya adalah penciptaan. Di bawahnya ada hukum takdir. Hukum takdir tertulis di Lauh Mahfuz. Itu kalau nggak dicatat hilang tuh. Ya. Saya ngulangnya kadang juga nggak bisa. Gimana cara ngulang itu? Hukum apa tadi? Penciptaan. Ya. Khalaq itu turunnya dari mana? Kudrat iradat. Dalam kudrat iradat itu ada kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu kudrat iradat. Kun fayakun. Kudrat iradat. Kira-kira begitu. Jadi kita ini diciptakan dengan kunnya. Lalu apa makna kun? Kana yakunu kun, ya. Kana yakunu kaunan. Hendaklah engkau menjadi ada. Itu secara harfiah. Tapi dalam ilmu huruf kun ya rahasia. Mudah nggak membaca kun? Mudah nggak? Kun. Jangan-jangan dulu ahli-ahli herbal lama disebut dukun karena dia kalau doa selalu mengatakan kun fayakun. Maka kedengaran orang itu Pak Kun. Lama-lama jadi Pak Dukun. Itu cocok logi sejarah, ya. Jangan percaya, ya. Namun anak muda sekarang sudah terjajah oleh kedokteran barat. Kalau ada kiai baca kun dianggap syirik. Kalau ada orang-orang herbal pakal pengobatan pakai daun-daunan, akar-akar, dibaca doa dituduh khurafat, ilmu su'uzon. Tapi kalau ada dokter tamatan kampus yang sistem belajarnya ala barat, wah itu islami, oh itu tidak syirik. Padahal sama saja. Orang meyakini obat barat itu menyembuhkan syirik, sama dengan meyakini air ini menyegarkan, itu juga syirik. Sama-sama syirik, gak jauh beda. Itu hukum khalqiyah, ya. Dan inilah yang menjadi hukum takdir. Takdir kita apa? Itu dari situ, dari kudrat iradat Allah. Inilah yang dikatakan wa ma tasya'un, tidaklah kamu berkehendak kecuali kehendakmu tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah di dunia, di alam semesta ini sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Dia. Saya mau tanya, corona terjadi di dunia nggak? Di bumi Allah bukan? Meskipun yang buat orang-orang sana, tapi yang izin siapa? Kalau Allah izin, terima nggak? Ridho nggak? Ridho? Ridho apa kesel?
Jika kita mengatakan, oh bukan, ini tuh dari selain Allah nih, musyrik. Harus kita yakini bahwa ini izin Allah lah yang membuat dia terjadi. Sudah sekian tahun kita lamanya mendapatkan masa tanpa corona. Allah kasih hadiah supaya yang biasa sibuk di luar sekarang berjamaah dengan pasangannya di rumah. Kalau yang masih jomblo ya berkhalwat dulu lah di rumah ya. Beruzlah, menyepi. Lalu di ayat keduanya, fa idza sawaituhu, maka tatkala aku telah menyempurnakan sisi zahirnya. Sawaituhu, sawwa ya. Ini biar gampang, surat Asy-Syams ayat 7. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang telah ia sempurnakan pada jiwa. Jiwa itulah dalamnya bashar. Jadi sisi zahir manusia masih ada batinnya, namanya nafs. Tapi itu belum masuk ke dalam inti manusia. Jadi zahirnya kita ini ada lagi spirit di dalamnya, namanya nafs. Wa nafsi wa ma sawa. Pada wilayah nafs inilah muncul fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Banyak ustadz salah terjemah. Dikira Allah yang mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Tidak begitu. Coba perhatikan ayatnya. Fa'alhamaha. Lalu Allah mengilhamkan, memberitahukan kepada jiwa mana sisi baiknya jiwa, mana sisi buruknya jiwa. Bukan berarti Allah lah yang menitipkan, menakdirkan, memasukkan takwa, memasukkan fujur keji dalam dirinya. Bukan, nggak begitu nerjemahannya. Fa'alhamaha, Allah memberitahukan kepada jiwa. Pertama apa? Fujurnya, ini loh sisi buruk kamu. Takwaha, ini loh sisi jahat kamu, sisi baik kamu. Fujur jahat, takwa baik. Jangan salah terjemah, bukan Allah yang mengilhamkan takwa, bukan. Bukan Allah yang mengilhamkan maksiat, bukan. Seperti syaitan. Iblis itu pernah menantang Allah dan mengatakan, ya Rabb, aku begini, kan engkau juga yang menakdirkan. Ya, jadi iblis itu nggak pernah mau disalahkan. Ini kalau terjadi kesalahan nyalain siapa? Nyalain istri ya, nyalain suami ya, nyalain orang lain. Itu iblis di dalamnya. Berarti diri kita diri yang fujur. Ciri-ciri orang yang fujur suka nyalahin orang lain. Corona yang disalahin siapa gitu? Yang disalahin gubernur, wali kota, presiden, globalis. Gak usah kepanjangan, ya. Santai aja. Ini mah Allah sudah kehendaki kok. Cuma terjadinya lewat jalur mereka gitu. Allah memang sudah izin. Kalau Allah nggak izin, terus siapa lagi yang mengizinkan terjadi sesuatu di muka bumi ini? Ya. Apa kata Allah? Faidha sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakan basyarnya. Dengan apa? Dengan nafs jiwanya. Inilah yang saya sebut dengan istilah Allah menyelupkan jiwa ke dalam kegelapan fujur, dan Allah menghiasi jiwa dengan cahaya takwa. Jadi kita ini digadu-gadu oleh Allah, dicelup, dimasukin cahaya supaya masuk, entah mana yang masuk, entah cahaya yang masuk, entah kegelapan yang masuk. Lalu apa kata Allah? Nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya min ruhi, sebagian dari hembusanku. Ruh artinya apa? Hembusan, bukan zat ya. Ruh artinya apa? Hembusanku. Kelompok-kelompok zindik di kalangan kebatinan mengartikan itu zat. Maka mereka mengatakan
Allah meniupkan sebagian zatnya di dalam diri hamba. Maka mereka mengatakan wujuduna wujudullah, zatuna zatullah. Wujud kita wujud Allah, zat kita zat Allah. Itu bukan sufi. Itu zindik. Bisa bedain ya? Sufi mesti akidahnya sahih. Tidak ada sufi kecuali akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Pernah nggak dengar ada orang berzikir begitu? Namaku nama Allah, sifatku sifat Allah, fiilku fiil Allah, zatku zat Allah. Kalau ada, itu iblis itu. Iblis bertubuh manusia, bertubuh syekh mursyid. Hati-hati, jangan sampai ada mursyid yang berzikir seperti itu. Ya, bisa dikutuk dia sepanjang masa. Saya dituduh oleh beberapa kiai mengatakan seperti itu. Apa kata dia? Ente salah Razi. Ruh itu dicipta. Coba lihat ayatnya tadi. Surat Sad 7172, surah Al-Hijr 2829. Allah membedakan antara meniupkan dengan menciptakan. Aku ciptakan manusia min tin. Aku ciptakan dari tanah. Jadi cipta, karena penciptaan itu zahir, maka bahannya zahir. Tanah zahir atau batin? Ruh zahir atau batin? Batin. Dicipta? Bukan, dihembus. Nafakhtu fihi min ruhi. Antum tidak akan temukan satu ayat saja di Quran atau satu hadis saja dalam sunnah Nabi yang menyebutkan ruh dicipta, kecuali hadis palsu. Ya, hanya hadis palsu yang menyebutkan bahwa ruh dicipta. Yang benar, ruh dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hembusan bukan zat. Ketika ini bagian inti yang mau saya sampaikan, yang disebut jati diri, misi manusia menemukan jati dirinya. Yang disebut hakikat manusia, tujuan manusia itu adalah mengenal dirinya yang dihembuskan. Yang diciptakan Allah ini dikasih namanya oleh ayah. Ayah ibu kita kasih nama. Benar gak? Iya betul. Siapa yang ngasih nama? Bapak bukan? Atau bapak minta nama ke kiai, ke habib, betul ya? Maka ruh ini dia juga punya alam sendiri, dia punya nama sendiri, dia punya bapak sendiri. Bapaknya bukan jasad. Dia punya ibu juga, ibunya bukan jasad. Kita sering dengar ada istilah bapak ruh, itulah babnya. Bapak ruh itu jangan dibayangkan itu bapak kawin sama ibu ruh, bukan. Itu istilah aja, ya, istilah aja itu. Ini materi belum pernah dibuka selama 14 abad. Ini baru dibuka sekarang. Ayatnya nganggur, nggak dijelasin oleh para ulama. Saya sudah bolak-balik buka tafsir, hampir semuanya mengatakan ruh dicipta, padahal ayatnya tidak mengatakan itu. Allah ngomong, nafakhtu, aku hembuskan ruh. Ahli tafsir ngomong, aku ciptakan ruh. Mana yang benar? Allah ngomong atau ahli tafsir ngomong? Yakin? Jadi itu perkataan Ar-Razi, itu perkataan Allah. Perkataan Allah. Yang dicipta, apa yang dicipta? Bashar. Bashar ini berkaitan dengan zahirnya alam, maka dia dicipta dengan kun. Sedangkan ruh dia tidak dicipta, dia diadakan dengan hembusan. Nafakhtu. Coba baca nafakh. Nafakhtu. Ada yang keluar nggak? Kira-kira begitu, ya. Nafakha, ada yang keluar hembusannya. Kalau kita menghembus satu, ada balon kita hembus,
keluarlah bentuk balon. Apakah yang di dalam balon itu kita? Bukan. Itulah maksud saya. Ketika Allah menghembuskan, masuklah energi hembusannya ke dalam tubuh. Yang di dalam itu bukan Allah, tapi di dalam itu dari hembusannya Allah. Maka jika ingin pulang kepada Allah, bukan hanya mengenal bashar, tapi harus mengenal yang dihembuskan. Ruh yang dihembuskan itu siapa yang menghembuskannya? Itu yang harus dikenal. Yang menghembuskannya, saya buka aja lah ya. Qul huwallahu ahad. Makanya membaca ayat ini, surat ini sama dengan sepertiga semua kitab suci, bukan hanya Al-Quran. Jadi Nabi kata sulusul Quran, Quran kan mencakup semua kitab suci. Membaca ayat itu sama dengan memahami, meresapi sepertiga semua wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ahad. Ahad itulah yang menghembuskan ruh. Allahu ahad. Allahu, apa arti ahad? Itu terjemahan. Ahad itu Allah dengan kemaha sendiriannya, tiada satupun bersamanya. Itu arti ahad. Belum ada kita, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada, bahkan kata ada pun belum ada. Bahkan kata tiada pun belum ada. Itu yang disebut ahad. Ahad ini masanya disebut dengan masa qadim. Sering dengar? Qadim. Sering dengar ya? Ini disebut ahad. Kalau kita ngaji di pesantren dulu, guru kita bingung bedain qadim dengan azali, padahal itu beda. Di kitab-kitab sampai sekarang masih disamain qadim azali. Ini harus dibedakan karena ilmu bertambah, zaman ilmu bertambah, ma'rifat bertambah. Betul orang dulu rajin, orang sekarang banyak ma'rifatnya, kurang rajinnya. Ini enaknya hidup di akhir zaman. Ini buktinya ya. Kalau buka handphone bisa nggak cari Quran, cari hadis. Bahkan ada aplikasi hadis. Coba antum hidup di zaman Imam Tirmizi, Imam Syu'bah. Imam Syu'bah itu kakek gurunya Imam Bukhari. Bukhari berguru ke murid dari murid-muridnya. Imam Syu'bah mencari satu hadis, muter 3 bulan, hadisnya palsu. Muter, wafat tahun 160 Hijriah, sekitar itu. Selesai 3 bulan ketemu 1, 2, 3, 4. Pindah kota 3 bulan. Coba kita buat safar 3 bulan. Antum berapa banyak ngabisin uang? Kita safar 3 hari, dananya lumayan. Ini 3 bulan. Proyek-proyek akhirat yang dibuat oleh Sayyidina Syu'bah. Apa yang terjadi? Hadisnya palsu. Tapi Syu'bah tidak sedih, Syu'bah bahagia. Alhamdulillah berkah perjalanan ini. Aku dan umat akhirnya tahu hadis ini palsu. Sekarang tinggal lihat aja, disahihkan Albani, enak amat. Didoifkan Albani, enak amat. Nggak semudah itu mensahihkan hadis, mendoifkan hadis. Ada cara-caranya, ya. Cukup Ustaz? Wah, ruhnya menggelinjang nih. Allah ahad. Ahad ya. Jika dia sendiri, maka dikatakan dalam kalam ilhami yang didapat oleh ulama menerjemahkan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi saya menukil kalam Imam Mujahid dan Ibnu Abbas bahwa ya'budun artinya mengenalku. Tapi saya baru dapat ilmunya juga. Ya'budun itu artinya mencintaiku.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya ruh dia kembali mencintai aku. Allah itu sumber semua cinta. Apa kata Allah? Ini kalam penjelasan ulama, bukan hadis ya. Disebut ilham qudsi. Karena ulama-ulama yang sudah musyahadah, ihsan kepada Allah, dia hampir setiap hari mendapatkan kalam-kalam dari Allah. Tapi tidak disebut wahyu, hanya disebut ilham qudsi. Salah satu kalam yang didapat ulama kita adalah kuntu kanzan makhfiyya, adalah aku perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, aku cinta agar dikenal, aku suka dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan manusia, aku buatlah jin supaya mereka mencintaiku. Fa arafuni, tapi mereka lupa satu kosakata, password dari Sayyidina Ali. Itu datangnya dari Allah. Fa'arafuni bi, mereka sebenarnya hanya dapat mengenalku, mencintaiku jika aku mengenalkan diriku kepadanya. Ya. Tapi kalau kita masih ngerasa gua tamatan pesantren, saya tamatan Yaman, saya tamatan Kairo, saya tamatan UIN, saya tamatan IAIN, ya salam. Ya, itu baru ilmu khalqiyah, belum ilmu nafkhiyah. Jadi ada dua ilmu. Pertama ilmu khalqiyah, khalaqtu khaliqun basharan min tin. Khalqiyah ilmu yang zahir, tertulis di kitab, terbaca di buku. Ada yang kedua ilmu nafkhiyah, ilmu hembusan hakikat ruh manusia. Inilah ilmu yang kita sebut ma'rifatullah hakiki. Ya, ini yang dicari sama manusia. Misi kita cari itu, Pak. Allah panggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Irji' itu kan kalau kita bilang ke anak, nak pulang. Kalau tidak tahu kampung, nggak punya peta dan nggak punya tiket, untuk beli tiket harus punya apa? Uang, materialis ini ya. Ada uang, nggak bisa berangkat, kenapa? Tiket ada, tiketnya ada, tiket masih ada orang jual, duit ada, antum nggak bisa berangkat, kenapa? Hah? Waduh. Pertanyaannya gampang dijawab, cuma udah kemana-mana nih jawabannya ya. Bapak ibu saudara sahabat mau pulang, mau terbang, tapi KTP gak punya, bisa terbang gak? Hah? KTP itu isinya apa? Foto atau nama? Nama. Antum mau pulang kepada Allah, taunya kepada Allah. Gimana mau pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan nama asma yang mana kita bisa pulang? Enak aja bilang kalau mati langsung kembali ketemu Allah. Enggak, ketemu dulu security barzakh, namanya Munkar dan Nakir. Pertanyaan dia bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Pertanyaan dia cuma dua. Man Rabbuk? Siapa yang kamu sembah? Rabb kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Kamu bernafas untuk siapa? Kamu bekerja untuk siapa? Kamu sholat untuk siapa? Bengong tuh orang jawabnya. Ada yang jawab, untuk biniku, untuk suamiku, untuk anakku, untuk masa tuaku. Sekali salah dipukul, kepalanya bisa retak, bisa pecah, tapi dikembalikan lagi oleh Allah. Ditunggu lagi puluhan tahun supaya dicari ilmunya. Diizinkan tuh nyari ilmu. Maka orang yang tidak ngaji tentang Allah sekarang, maka dia tidak akan mengenal Allah nanti di akhirat. Bahkan di alam barzakh dia harus cari lagi.
Cuma di sana itu lama waktunya. Ya di sana itu mungkin sehari di kita rasanya di sana 50.000 tahun kali. Walau alam, saya nggak tahu lah itu ya. Gini aja caranya. Pernah nggak keluar negeri terus ditahan di imigrasi? Pernah. Cuma ditahan 20 menit, rasanya 2 jam. Pernah nggak ngalamin? Pernah ya. Hatta guru kami Syekh Yusri dari Mesir, mursyid Thariqat Yusriyah, Syaziliyah, Siddiqiyah, mursyid loh. Apa kata beliau? Tempat paling mencekam di dunia ini adalah imigrasi di bandara. Itu yang ngomong mursyid loh, wali loh yang ngomong, wali Allah ini. Udah wali, tapi tetap aja yang menyeramkan imigrasi di dunia. Karena urusannya lain, wali maka Allah, imigrasi kan makhluk. Jadi jangan harap mati langsung ketemu Allah, enggak. Panjang urusannya. Itu tas dulu beli dari mana, isinya dari mana, dompet tuh dari mana, dipakai untuk apa, ditanya semua. Jadi sebelum ada hisab yang kubro, ada hisab yang sugro. Itu hisab sebelum ditanya oleh Munkar dan Nakir. Saya pernah beberapa kali safar keluar. Saya pakai visa, tapi teman saya nggak pakai visa. Tiba-tiba dia menghilang. Ketemu di KBRI. Saya tanya, kamu kemana tadi? Tenang bro. Nggak pakai visa? Enggak. Terus pakai apa? Aku tamu negara. Oh, tamu gimana ceritanya? Saya kan dari lembaga ini, lembaga itu, lembaga resmi, diundang oleh lembaga resmi. Maka saya dijemput secara resmi. Saya teman orang yang punya negara ini. Waduh, gawat. Bapak, oh ya, gak usah jauh-jauh. Tadi kita turun langsung disambut Pak Hu. Saya nggak perlu lagi lewat jalur biasa. Turun, langsung masuk, diantar. Oh, canggih sekali nih. Jika di dunia ada orang dalam di bandara, kita langsung disambut, Pak. Itu namanya syafaat. Apalagi antum punya orang dalam di alam barzakh. Asik sekali tuh. Masuk alam kubur, imigrasi malaikat, langsung disambut pesawat cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilotnya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munkar Nakir nggak berani nyapa, hormat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi nggak ada security yang nyegat saya tuh, nggak ada petugas yang bilang, lu sini dulu, nggak ada Pak. Langsung, karena ada orang dalam. Orang dalam itulah filosofi syafaat. Syafaat itu mungkin nggak kalau nggak kenal. Nggak mungkin ya. Mesti kenal dulu walaupun cuma sekali ketemu. Bahkan cuma lewat WA doang. Yang penting kenal. Saya kan nggak pernah ketemu dengan Bapak Hu. Tapi langsung. Kenapa? Karena orangnya udah jelas, kira-kira begitu. Saya sudah mempelajari dia sebelumnya. Mukanya begini, padahal saya datang nggak pakai kopiah. Ya. Ternyata udah ada yang jemput di depan pintu pesawat. Dia nggak tahu kalau saya ustadznya. Kenapa? Ar-Razi lagi copot kopiah. Karena orang mengatakan ustadz itu yang pakai kopiah. Hati-hati antum sering ketipu ntar. Banyak wali nggak pakai kopiah. Banyak wali nyamar pakai baju kaos. Bahkan ada wali nyamar seakan-akan dia jadi pemaksiat. Dia bukan jadi pemaksiat. Dia lagi nguji kita. Kalau ada orang maksiat depan kita jijik nggak ngelihatnya. Ujian sir Pak. Ujian batin. Suuzon atau tidak? Kembali ke bab orang dalam ya. Orang dalam itu syafaat. Syafaat itu ma'rifat. Ma'rifat itu kenal. Kenalilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah babullah, pintu menuju Allah. Apa sebutan Nabi? Abur ruh, abul arwah. Bapaknya ruh.
maka hanya beliau lah yang tahu hakikat kita sebenarnya, hakikat ruh kita. Kira-kira begitu ya. Sudah jam 2, kali ada yang mau didiskusikan. Tafadhal Ustaz. Terima kasih banyak Bu ya atas materi yang disampaikan. Kita saking enaknya sampai tidak terasa ternyata sudah hampir 1 jam beliau menyampaikan materi ini ya. Dan apa yang disampaikan oleh Bu ya tadi, materi ini apabila kita kupas tuntas mau dijelaskan tidak cukup dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Tapi apa yang telah disampaikan oleh Buya, mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama dan bisa dimengerti, dan untuk lebih mengusahkan diri kita, memahami diri kita, siapa jadi diri kita sendiri. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara sekalian pendengar, kita ada kesempatan untuk tanya jawab. Saya akan berikan sesi pertama, mungkin sesi pertama 2 orang penanya, nanti langsung ditanggapi oleh beliau, biar lebih cepat, biar dapat kebagian semua. Saya minta untuk penanya jangan terlalu banyak bertele, poinnya saja apa pertanyaannya, sehingga bisa memberi kesempatan kepada yang lain. Oh ya, silakan. Itu yang perlu ya. Yang pertama apa? Ya. Wanita mohon mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Antum catat? Yang alhamdulillah Allah berkumpulkan kita pada hari ini. Yang intinya ini saya tanyakan kepada Ustaz. Tadi Pak Ustaz mengatakan sesungguhnya Allah itu dekat dan dekat lebih dekat daripada orang tadi. Dan juga Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat. Tapi kenapa manusia pada intinya saat ini tidak punya rasa malu dan takut telah melakukan hal-hal yang Allah Maha tahu, Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Intinya mereka tidak punya rasa malu dan takut. Tidak bosan. Bagaimana kita mengatasi hal seperti ini, Ustaz? Itu tidak punya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, dari Presiden, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya. Berkenaan dengan pemaparan Ustaz tadi berkenaan dengan tentang ruh, sangat menarik bahwa dalam penjelasan di dalam Al-Quran kulir ruh ada bahasa seperti itu. Namun ada tambahan ilmu setelah kami mendengar pemaparan tentang ruh yang ada di sini. Pertanyaannya begini, kaitan dengan badan ini menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Namun kembali kepada konteks misi manusia yang diciptakan bahwa dia butuh. Namun dalam sejarah flashback ke belakang, kejadian manusia itu sebenarnya ditentukan oleh sebuah perjanjian Freudian yang dimana qalu bala syahid. Nah, korelasinya apa ya Ustaz? Artinya tentang kesaksian dan persumpaan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk sesi pertama. Saya ambil 2 penanya dulu, langsung beliau tanggapi kira-kira. Ya, untuk pertama, pertanyaan pertama adalah Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada bulan Nabi, Allah Maha Mulia. Tapi pada zaman sekarang ini banyak masyarakat kita yang melakukan hal-hal yang justru memalukan kepada Allah, melakukan maksiat dengan terang-terangan atau melakukan dosa tanpa upah. Hal yang demikian ini
bagaimana menyikapi dengan sikap manusia yang seperti itu, dan yang kedua, bagaimana upaya agar kita dapat menambah mahabbah atau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, biar yang menjawab, ini korelasi antara qalb dan syai'nya, antara roh dengan jasad itu. Silakan. Pertanyaan pertama, jangan terlalu tegang, Pak. Kullu bani Adam khata. Itu hadisnya sahih. Dan Allah berfirman, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, kalau bani kerangga, kalau bani Adam khata'un, pasti punya kesalahan. Mau dia ahwal, dia habaib, zuriyat, asyraf, sadah, syarifah, sayyid, sayyidah, tidak sama. Tubuh ini kan sama, karakter tubuh kita sama, yang beda cuma ruhnya. Maka jangan menghina seseorang karena dia bermaksiat, karena bisa jadi maksiat itu menghinggapi kita setelah beberapa waktu. Pengalaman saya, setiap kali benci dengan suatu maksiat, langsung Allah jebloskan saya ke situ, Pak. Maka sekarang saya nggak pernah benci kepada siapapun yang bermaksiat. Saya cuma mengatakan, ya Allah, tolong bantu aku dan dia keluar dari maksiat ini. Itu aja doa saya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam pasti khata'. Khata' itu mubalaghah, banyak salah, banyak dosa. Tapi sebaik-baik, ada istilah begitu. Ini kalimat uslub yang unik, muncul dari Allah Subhanahu wa taala, dikalamkan oleh Rasul sebagai hadis qudsi. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berdosa, at-tawwabun, yang berkali-kali juga tobatnya. Sebaik-baik orang yang berulang-ulang salahnya, berulang-ulang juga tobatnya. Tidak ada namanya sekali tobat, yang ada itu berkali-kali tobat. Jangan bilang nanti aja sebelum tua. Siapa yang menjamin hidup kita sampai tua? Tua itu adalah nafas terakhir yang kita hembuskan. Siapa yang tahu setelah ini nafas kita masih ada? Kan nggak ada yang tahu. Semoga umur kita dipanjangkan dalam ridhonya, amin. Ya. Jadi, kenapa orang-orang ini kemudian bermaksiat? Karena fitrah manusia bermaksiat. Bahkan Allah mengatakan, wahai bani Adam, wahai manusia, jika engkau merasa tidak berdosa, la'atallahu qauman, Allah akan mendatangkan satu kaum, lalu mereka berdosa dan mereka bertobat, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Terus kita boleh maksiat dong? Bukan, saya bukan lagi cerita kita boleh maksiat. Saya cerita kelemahan kita, Pak. Ada di sini yang yakin nggak punya maksiat, langsung saya cium tangan sama kakinya. Ya. Ada nggak? Yang ada merasa nggak maksiat. Merasa nggak maksiat tuh maksiat, Pak. Kan ayatnya jelas. Wahai manusia, jika engkau tidak merasa, itu hadis qudsi, jika engkau tidak merasa berdosa, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa, yang merasa berdosa, lalu dia minta ampun kepada Allah, aku ampuni. Ya. Jadi bukan karena mereka kenapa-napa mereka bermaksiat, emang itu kelemahan kita. Itulah yang disebut wa nafsin wa ma sawwaha. Kalau terjemahan bebasnya, demi jiwa dan semua kegelapan dan cahaya yang telah Allah masukkan ke dalam dirinya. Jadi jangan dikira saya pakai begini itu orang suci, tidak. Di dalam diri saya ada kegelapan. Mungkin kegelapan saya lebih gelap daripada Bapak Ibu yang ada. Cuma setiap hari saya merasa, ya Allah, ini gelap ini tolong dihapus.
Maka imam kita, Imam Al-Jazuli, yang mempunyai kitab Dalailul Khairat, mengajarkan kita satu doa. Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aibku, nodaku dengan tutupan sifat keindahanmu. Kalau Allah yang nutup, masih ada nggak aib kita? Udah nggak ada. Tapi kalau kita yang nutup, sama kayak narok bangkai dalam peti, sekian hari pasti ketahuan. Tapi kalau Allah yang menutup, hilanglah semuanya. Lalu kalau ada orang bermaksiat lagi, ya itu masalahnya karena emang di dalam dirinya tidak ada rasa ingin kembali kepada Allah itu. Tapi kalau ada orang bermaksiat lalu dia nangis setiap selesai maksiat, itu orang hebat itu. Kita maksiat nggak nangis, itu yang masalah, Pak. Maksiat paling bahaya itu bukan maksiat nyuri, zina, khamar, itu maksiat besar. Tapi ada yang a'zam, itu namanya kabair. Kalau ini namanya azaim. Kabirah yang tadi dosa zahir, ini dosa yang azimah. Apa itu yang azimah? Dosa yang ada di kolbu, merasa suci. Ini mau 2024 Pak, hati-hati. Hati-hati ya. Nanti orang akan memanfaatkan agama untuk bab kesucian. Enggak kapok. 2019 kemarin kita tengkar sama jamaah, sama teman, diislah nggak pernah mau, malah kita yang mengislahkan dianggap pro ini dan pro itu. Dan paling lucu, saya ini suka takbir, saya dibentak pakai takbir. Lalu kita takbirin balik, kalah dia pastinya. Saya dari kecil dilatih bertakbir kok, dilatih untuk tidak ada takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah SWT. Coba-coba jamaah baru hijrah takbirin kita takbirin ulang. Ya itulah, jangan sampai 2024 kejadian lagi. Cuma karena perbedaan ideologi politik kita menganggap yang berbeda itu pendosa. Betapa naifnya. Ya. Jadi ada penyimpangan spiritual selama tahun-tahun politik. Ternyata dulu pernah terjadi di zaman Khawarij. Ya. Kata Khawarij, ya enggak? Pro Muawiyah kafir, kata Khawarij. Kata yang pro Ali, pro Muawiyah kafir. Kata yang pro Muawiyah, pro Ali kafir. Khawarij nggak mau tahu. Ente pro Ali, pro Muawiyah, ente semua kafir. Itu dosa apa itu, Pak? Di sini dosanya, merasa lebih benar dari orang. Itu bab politik. Ada yang babnya bab ilmu. Dia merasa alim dengan ilmunya, merasa dengan kajian dan manhajnya merasa paling benar. Itu bahaya juga. Yang nggak semanhaj nggak boleh duduk bersamanya. Ada kan kelompok begitu? Itu kelompok sombongnya bukan main. Manhaj kibriya, bukan manhaj Nabi, itu bukan manhaj sahabat, manhaj tabiin. Itu manhaj kesombongan. Bahasa halusnya kibriya, bahasa kasarnya iblisiyah. Yang kedua tadi, gimana cara menumbuhkan cinta ya? Bisa nggak mencintai sesuatu yang nggak dikenal? Nggak bisa. Udah kenal harus sering-sering ketemu. Karena sering bertemu sudah terbiasa, tumbuhlah rasa cinta. Kalau sudah kenal bahwa dia punya nama Allah, sebut-sebut nama Allah di kolbu. Jika sudah kenal bahwa Allah itu la ilaha illallah, sebut-sebut nama la ilaha illallah. Jika sudah kenal bahwa dia ahad, katakan huwallahu ahad. Jadikan itu wirid. Nanti dia akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Bisa lewat guru, bisa lewat masyaikh, bisa lewat ilham, bisa lewat musuh. Kadang-kadang musuh itu ngasih dalil, Pak. Saya sering banget ada orang debat saya, itu dalil dia saya jadiin hujah untuk balikin. Oh, itu keseringan ya. Jadi kita ini kalau debat gak usah sedia-sedia kitab banyak-banyak. Kitab dia aja yang dijadiin dalil.
Karena dalil dia dalil kita juga, cuma dia ngarahin ke sana, kita ngarahin ke sini. Jadi bagaimana supaya tambah cinta? Jika sudah kenal ia, sebut-sebutlah namanya. Jika sudah kenal spot-spotnya, maka kunjungilah ia. Ya. Jika dia punya kekasih di muka bumi, berbagi hadiahlah kepadanya. Jika dia sudah berpindah ke alam barzakh, kirim Fatihah lah kepadanya. Ini gurunya masih hidup, kirim Fatihah doang, nggak cukup. Kirim duren kayak enggak. Apalah kirim apa yang dia butuhkan, dia butuhnya apa kirim. Sehingga dia mengatakan, ya Rabb, ini hambamu, karena dia menganggapku kenal kepada engkau. Karena asbab engkau juga ya Allah, dia berbuat baik kepadaku. Tolong terima dia sebagai kekasihmu. Jadi wali itu Pak. Pasti jadi wali itu. Jadi wali itu ada yang berkat kita riyadhah, ada yang berkat dapat syafaat orang dalam. Yang paling cepat orang dalam. Lama kalau riyadhah. Antum mau riyadhah latihan zikir kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, kayak Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi, kayak Syekh Abdul Hasan Syadzili. Mau Abdul Hasan Syadzili 20 tahun lebih riyadhah Asmaul Husna, puasa Daud hampir tiap hari itu, baru jadi wali dia nyari guru sampai ke Baghdad. Dia orang Afrika Utara. Apa kata gurunya? Lah wali ente ada di wali tempat ente, namanya Ibnu Mashis, pergi sono. Pulang dia betul ketemu gurunya namanya Ibnu Mashis. Itulah yang kemudian merumuskan salawat namanya Mashisiyah. Ya. Mau seperti para imam dulu, nggak ada yang kuat. Imam dulu itu kuat wiridan, sekarang kita kuat ngaji Pak, ngaji ma'rifat. Itu aja jadi wirid sekarang ya. Wirid ngaji ma'rifat. Jangan wirid ngaji bid'ah-bid'ahin orang mulu. Keras hati kita ntar ya. Itu mengeraskan hati, serius ya. Setiap kali saya ngomong bid'ah di hati, itu hati saya mengeras. Ini bid'ah, itu langsung mengeras Pak di sini. Ternyata dalam kata bid'ah itu ada obat, tapi obat itu bisa jadi racun kalau salah tempat. Maka orang kalau sekarang ngomong bid'ah itu kolbunya udah teracuni. Wajar, susah ngobrol sama kita ya. Jadi sebut namanya, fazkuruni azkurkum, sebut saja aku akan tumbuhkan cinta di dalam kolbumu. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hadis Bukhari, kalam Allah, hadis qudsi. Senantiasalah hambaku mendekatkan diri dengan amalan-amalan tambahan yang dia jadikan sebagai wajib. Itu maksudnya la yazal. La yazal itu amal sunat ditaruh kayak wajib. Dia disiplin beramal, ketinggalan di qadha. Itu namanya disiplin. Jika dia telah disiplin beramal, bermakrifat, ngaji, aku akan tumbuhkan cinta kepadanya. Hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Kalau Allah sudah cinta, berarti kita sudah kenal dia, dia sudah kenal kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, Allah itu qadim, dia ada sebelum kata ada. Benar? Bagaimana cara kita yang ada sekarang mau kenal dia? Kan nggak mungkin. Pakai mata yang terlihat cuma alam, pakai telinga cuma terdengar suara, pakai otak tidak bisa memikirkan kecuali sesuatu yang pernah dilihat atau didengar. Ini otak kita nih. Di otak Bapak ini, coba ingat waktu di perut ibunya minum air ketuban. Ada yang ingat gak? Ada yang ingat? Gak ada yang ingat. Tahun waktu lahir keluar brojol dari perut ibunya, ada yang ingat gak? Gak ada yang ingat. Apalagi fase sebelum itu, ini yang mau ditanyakan setelahnya. Fase sebelum itu kita gak bisa ingat, pakai otak ini gak bisa. Jadi loop yang ini gak bisa, tapi loop yang satu lagi bisa. Loop otak. Gak bisa pakai otak ini, karena dia mempunyai keterbatasan.
Ini batasnya adalah analog dalil. Maka kalau orang nanya mana dalilnya, dia terhijab oleh otaknya sendiri. Jadi dalil itu hijab. Ya. Inilah yang kita kaji. Tubuh ini dicipta, maka tubuh ini nggak pernah ketemu Allah. Otak ini nggak pernah ketemu Allah. Yang pernah ketemu Allah siapa? Hembusan itu. Kolbu aja nggak pernah. Kolbu nggak pernah. Yang pernah cuma ruh. Ruh yang ditiupkan itu, itulah yang qarib. Hembusan dengan yang menghembuskan dekat nggak? Dekat sekali. Ya. Kira-kira sebegitulah dekat antara hembusan yang dihembuskan. Kita ini hembusannya, Allah itu yang menghembuskannya. Dekat gak? Dekat sekali. Bagaimana dengan perjanjian sebelum ini? Ahli tafsir beda pendapat. Ini perjanjian di mana nih? Di perut ibu atau di alam lain? Yang benar di alam lain. Ya. Tapi diceritakan waktu di perut ibu. Bapak Ibu, saudara sahabat makan Allah, sebenarnya tidak hanya kita. Di hewan, di kucing, di anjing, di semut, di kelelawar, di sapi, itu ada ruh nggak? Ada. Bener. Tikus ada ruhnya nggak? Ada. Ruh dia, ruh kita dulu sama-sama melihat Allah. Tumbuhan itu ada ruhnya, tapi bukan ruh yang ada di hewan. Beda ruhnya. Tapi kenapa ruh tumbuhan, ruh hewan gak wajib sholat, kita wajib sholat? Bahkan ruh malaikat aja gak wajib. Kita yang wajib. Kenapa? Itu yang dikatakan di Quran. Kami tawarkan aradnal amanat. Kami tawarkan amanah. Apa? Amanah liya'buduni. Untuk mengenal menyembah aku kepada langit, bumi, malaikat, hewan, tumbuhan. Tapi semuanya enggan. Fa'abaina. Mereka semuanya enggan. Lalu dipikullah oleh manusia. Tapi manusia ini zolum, jahul, zolim ke dirinya, jahil, parah gitu jahilnya. Di atas jahil murakab, namanya jahul, faul, sangat jahilnya. Kenapa disebut jahil? Allah itu dekat tapi dia cari-cari. Benar nggak? Jadi jahul itu bisa artikan konyol gitu ya, dablek gitu. Betapa konyolnya manusia, dirinya dekat dia cari-cari. Allah yang mencipta, menghembuskan dia itu dekat, tapi kok dia cari-cari. Dicarinya ke Ka'bah lagi. Ya nggak ketemu lah. Di Ka'bah itu tempat tawaf. Ka'bah itu pelajaran. Allah itu memuliakan Ka'bah. Maka bertawaflah tubuh kepada Ka'bah. Kalbu bertawaf kepada nama. Ya. Fuad kita, lub kita bertawaf kepada sifat Allah. Ruh kita bertawaf pada zat Allah. Apa arti tawaf? Berkeliling. Itu mana? TK, Pak. Tawaf itu sama dengan sholat. Tawaf itu zikir. Tawaf itu pengabdian. Tawaf itulah pengenalan kepada Allah. Coba lihat orang tawaf. Kalau dia tawaf tambah dekat, tambah cepat, tambah ringan. Orang dalam. Coba nggak dapat izin tawaf dari luar. Orang udah 7 kali, kita baru 1 kali. Jadi orang-orang yang nggak mau mencari orang dalam, nggak mau menembus hijab, dia akan berputar lama mencari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana, mau muter lama-lama? Mau muter lama-lama apa cepat? Sudais
masuknya telat, tapi langsung di depan, bener nggak? Kenapa? Dia punya nama. Sudes, langsung dibuka itu semua di depan. Kita yang duluan aja disuruh minggir kok. Bener, itulah kira-kira orang-orang penting di sisi Allah. Kita aja dipinggirin, Pak. Ya. Ada askar-askar langit yang akan meminggirkan kita nanti. Kamu siapa di sini? Minggir, gitu. Ya haji gitu ya. Saya kangen digituin. Dia kira kita nggak bisa bahasa Arab ya kan. Muka kita sih nggak muka Arab. Ini mas-mas, mbak-mbak ini ada yang muka Arab. Tapi diajak ngomong Arab nggak tahu juga bisa ya. Baik. Inti pertanyaan yang kedua tadi. Korelasi daripada Pak Ganang. Nah, Korelasi daripada Bung dengan Paul pada Syekh. ini kan udah terjawab. Udah terjawab nggak? Udah ya. Udah cukup itu. Tubuh penciptaan bertawaf pada Ka'bah, kolbu pada nama, lub fuad pada sifat, ruh pada zat. Udah gitu. Oke, kita kasih satu sesi lagi, ada waktu 15 menit untuk dua penanya. Ya, satu dari ibu, yang satu dari perempuan. Dari bapak. Enggak, perempuan dulu. Laki-laki udah tadi, perempuan dulu. Ya, silakan. Dari perempuan, ibu. Duanya. Oh iya, Buya minta dari perempuan langsung dua. Mohon maaf bapak-bapaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya, tadi kalau saya simak penjelasan dari Buya, kalau saya simak penjelasan dari Buya tadi ada 3 poin penting manusia itu diciptakan. Betul nggak ya? Yang pertama kita harus mengenal Allah, yang kedua kita cintai Allah, yang ketiga baru kita sembah Allah. Kalau keliru nggak perlu sedia. Kemudian karena kita harus menyembah Allah, salah satunya kan kita beribadah ya. Nah dalam beribadah itu kita berdoa. Tadi Buya sempat singgung, mungkin kalau dalam kita berdoa, kita masih memposisikan diri kita bukan hamba. Gitu, jadi kayak gitu. Nah sebenarnya bagaimana sih akhlak seorang hamba ketika berdoa? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi dari ibu, silakan. Ya, ibu. Tadi saya mendengar penjelasan Buya tentang sedikit tentang wali Buya. Jadi kita jangan melihat seseorang dari karakter fisiknya aja. Jadi ada juga wali yang nggak pakai sudan, nggak pakai baju berfungsi. Ada wali yang menempatkan diri bahkan di tempat-tempat maksiat. Karena jadi kalau saya tidak salah menangkap apa yang disampaikan, karena ada memakai sendiri hafalan mereka takut untuk melihat maksud di tempat mereka seperti caranya sehingga mereka harus berada di tempat-tempat maksiat. Cuma bagaimana secara manusiawi rasanya sih tidak belum bisa menerima konsep tersebut ya. Misalnya kita juga sekarang ada seorang ustadz yang dia main tempat mainnya itu di bar gitu. Rasanya gimana ya? Tidak menerima hati kita sebagai seorang mungkin kita sepertinya menjurumuskan kita berusaha mencari apa yang mendekatkan diri kepada Allah sampai kita mendekatkan fisik kita dengan lima dosa seperti misalnya harus merokok, harus minum padahal kita lagi bisa. Nah, cukup. Senang. Terima kasih. Kita ada 2 pertanyaan dari ibu. Ya, yang pertama bahwasanya tadi yang disampaikan ini adalah pengembangan seorang doa
cinta dan menyembah. Nah, dari beberapa keterangannya yang disampaikan atau pertanyaannya adalah bagaimana akhlak seorang hamba saat berdoa. Yang kedua, terkait dengan statement apa yang disampaikan Buya tadi bahwasanya sekarang ini banyak wali penyamar. Ibu sendiri menanggapi hal yang demikian ini secara manusiawi tidak bisa masuk karena seorang wali berkumpul di tempat maksiat atau tempat yang tidak pantas secara manusiawi. Baik. Terima kasih. Adab berdoa. Doa itu artinya memohon, bukan mengintimidasi. Kita ini sering mengintimidasi Allah karena nggak kenal sama Allah. Kawan saya, seorang perwira tinggi di militer, nelfon orang di daerah, pangkatnya sangat biasa. Belagunya bukan main, karena biasa ngomong belagu sama masyarakat biasa. Datang aja kantor, ribet amat gitu. Saya lagi sibuk, dia nggak tahu yang nelfon dia itu cuma di bawah jenderal 1 tingkat. Dia cuma bintara, tapi ketusnya bukan main, karena nggak tahu yang ditelepon, nggak mengenalkan diri, dia pun nggak bertanya. Seharusnya dia nanya dulu ke. Berarti pelayanan orang ini bermasalah kepada masyarakat. Akhirnya muncul kesombongan, gaya mengintimidasi. Seandainya dia tahu, berani nggak dia ngomong ketus? Kita seandainya kenal kepada Allah, kita nggak akan berani ngomong, aku sudah minta sekian tahun tapi kok nggak kunjung diberi. Nggak akan berani, itu intimidasi. Itu adalah penggagalan doa. Jadi siapa yang sudah doa 10 tahun terus mengatakan aku sudah doa 10 tahun tapi belum kunjung dijawab, apa kata Nabi? Kullu da'watin mustajabah ma lam ya'jal. Semua doa dijawab kecuali yang tergesa-gesa. Yang tadi itu tergesa-gesa. Itu intimidasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adab berdoa, kecilkan diri kita, fana akan kita dalam kebesarannya, sehingga kita kecil. Hancurkan ilmu kita dalam ilmunya. Saya mau tanya, Allah sudah tahu belum apa yang mau kita minta? Terus untuk apa kita intimidasi Allah? Terus untuk apa nuntut kepada Allah? Maka Al-Imam Nu'taillah Sakandari mengatakan, kamu gak usah minta yang sudah dijamin, mintalah yang dituntutnya kepadamu, yaitu sebagai hamba. Urusan rezeki kamu tenang, kamu jemput pasti dapat. Masalahnya gak mau jemput, maka gak dapat. Atau salah jemput. Rezeki itu dijemput, ibtigha, mencari, ya. Paham ilustrasinya? Maka Sayyidina Abdul Hasan Asy-Syadzili memulai hizib baharnya dengan lafaz Allahumma ya alim. Ya Allah, wahai yang maha alim, yang tahu, yang sudah mengerti yang apa yang akan aku katakan. Walaupun kau sudah mengerti ya Allah, aku hanya ingin curhat kepadamu. Curhat itu perlu nggak? Perlu, Pak. Cowok ini walaupun kadang-kadang nggak perlu curhat kayak ibu-ibu, tapi perlu juga curhat, tapi curhatnya mungkin beda. Apalagi ibu-ibu ini, dengerin aja Pak ya ibu-ibu kalau ngomong. Kalau bapak nggak mau dengerin ibu-ibu ini, dia akan mencari orang lain untuk mendengarkan. Sama aja kita semua, sama. Sesoleh-soleh penampilan zahir kita, batin kita belum tentu soleh. Ya, jadi ini nggak pakai macam-macam teori. Jika ingin berdoa, yakini bahwa yang engkau minta itu sudah dijamin Allah. Yang engkau meminta kepadanya sudah mengetahui apa yang engkau lafazkan.
Sebelum engkau ada, dia sudah tahu kebutuhanmu. Maka berdoalah sebagai hamba, bukan berdoa sebagai tuan. Karena Allah bukan anak buah kita. Ya Allah, saya butuh mobil, nggak begitu ya. Saya udah minta mobil nih 2 tahun nih, nggak jadi-jadi juga. Kayaknya engkau nggak ada ya. Kayaknya ente bukan Tuhan deh gitu. Ya salam. Teman kita nggak mau sholat lagi karena dia pengen beli mobil terus banyak sholat. Lah nggak bisa Pak. Orang pengen beli mobil banyak sholat, nyambung nggak? Ingin beli mobil, apa yang harus dilakukan? Sebelum bekerja, sholat dulu, jangan sholat mulu. 2 hal yang beda ya. Terus yang kedua, wali. Gak usah ribet-ribet, baca surat Al-Kahfi. Jangankan ibu, jangankan bapak. Nabi Musa aja salah paham sama Nabi Khidir, apalagi makhluk-makhluk kayak gini nih. Bener gak? Nabi Musa, Nabi Rasul, kitab Taurat turun kepada beliau. Beliau langsung berkalam-kalam dengan Allah. Gelarnya Kalimullah. Itu salah paham ke Nabi Khidir. Nabi bisa salah paham, apalagi Imam Ali. Jadi jangan heran, wali-wali bisa tengkar Pak. Tapi di belakang dia senyum-senyum aja kalau udah paham. Ya. Jadi kadang-kadang wali itu kadang-kadang ada yang emosi juga. Karena ada ilmu yang dominan, ilmu zahir. Jadi setiap bertambah ilmu zahir seseorang, maka dia akan terhalang melihat yang batin. Syariat yang diturunkan ke Nabi Musa itu syariat zahir semua. Itulah yang membuat beliau terhalang untuk membaca gerak-gerik Sayyidina Al-Khidir. Kalau kita kan bayangin itu sebentar ya, itu lama itu. Nabi Musa dikasih isyarat oleh malaikat Jibril, yaitu apa? Ikan. Terus beliau punya pembantu khadam namanya Yusha bin Nun. Jalan di sepanjang pantai, dan itu lama loh Pak. Lama itu, bukan sebulan 2 bulan itu. Sudah sekian lama, mereka lupa. Kalau pernah istirahat di satu tempat, terus lupa kalau tempat itu sebenarnya adalah tanda Nabi Khidir. Makanya ada ilmu yang tidak dipahami banyak orang ketika baca kisah ini. Apa hubungannya Nabi Khidir sama ikan? Apa kata Nabi Musa? Yusha, mana ikan kita tadi mana? Yusha ingat-ingat, loh kita udah berhenti berkali-kali nih. Di mana ya? Maka dia ingat-ingat. Ya udah Tuan, Nabiullah Musa, Habibullah, Kalimullah, ya Kalimullah gelar beliau. Kita telusuri aja kembali. Saya lupa di bagian mana. Nemuin Nabi Khidir bukan di hutan. Dia nemuinnya di mana? Tepi pantai. Maka yang anti-anti Wahabi ini ntar diuji sama Wahabi loh antum. Ada yang anti Wahabi nggak di sini? Ntar Nabi Khidir nyamar jadi Wahabi gimana ente dah? Jadi jangan benci-benci amat sama Wahabi, itu biasa aja. Kritik boleh, tapi benci jangan. Bisa bedain? Jangan benci-benci amat sama pemaksiat. Kenapa? Siapa tahu itu adalah hamba Allah yang disamarkan. Selevel Nabi Musa susah menangkap itu. Dia bunuh seorang anak kecil. Nabi Musa ngamuk-ngamuk. Makanya jangan heran nanti ada kiai ngamuk-ngamuk sama wali. Itu dimaklumi. Bukan berarti batal kewalian orang yang dimarahi. Bisa-bisa batal kewalian yang marah-marah. Wali kok marah-marah? Norak. Dijebol tuh ya, kapalnya dirusak, nggak rusak parah, cuma dirusak dikit biar kemudian jadi masalah. Dibersihinnya harus sehari, ditambalnya harus sehari, supaya para laki-laki, bapak-bapak yang berusaha mencari ikan di laut tidak pergi ke laut, sebab ada perompak di tengah jalan, di tengah laut yang akan membunuh siapa saja yang pergi dan mengambil semua kapalnya. Kalau Nabi Khidir tidak rusak kapal, menjandalah semua ibu-ibu di kampung itu. Yatim piatulah, yatimlah semua anak.
kesalahannya dikit, cuma ditusuk dikit, set, pakai pisau. Tapi menyelamatkan hidup para istri, para anak. Itu Nabi Khidir tuh. Paham nggak Nabi Musa? Nggak paham awal lihat, apalagi ente. Siapa kita yang bisa paham begitu? Tapi Nabi Musa kan Nabi. Beliau kan Nabi. Beliau nggak paham, itu aib. Kita kalau nggak paham bukan aib, pantas bukan wali. Kalau wali nggak ngerti, kiai nggak ngerti, masih kita maklumi. Situ kan bukan nabi, baru kiai. Ya. Jadi kalau ini terjadi, teman-teman yang melakukan Allah, ya, sir kita yang harus dihati. Yang disebutkan di hadis, falyughayyir biqalbih. Rubahlah persepsi kolbunya. Nah, ini arti lain ya. Kalau antum kan bencilah dengan kolbu, enggak, mana ada lafaz benci di situ. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, kalau enggak dengan lisannya, kalau enggak dengan kolbunya. Kata si Ustadz, bencilah maksiat itu dengan kolbunya, bencilah pemaksiat dengan kolbunya. Itu keliru terjemahannya. Mana ada lafaz di situ benci, yang ada cuma falyughayyir. Kalau kita melihat maksiat, yang kebayang di otak apa? Ini orang nggak tahu malu kepada Allah. Rubah persepsi itu. Rubah persepsi itu. Ya Allah, dia sedang diuji dengan maksiat dan dia tidak sanggup keluar. Seandainya aku ditakdirkan begitu, ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Antum jangan sok-sok ngeliat ada orang mojok terus bilang, ih najis, gak punya modal. Jangan gitu. Nanti nafsu kita besar, tiba-tiba orang kalau nafsu hilang akalnya, tertutup kolbunya, hilang rasa malunya. Mau dia ustadz, mau dia orang biasa, mau dia sayyid, mau dia syarif, mau Arabi, mau ajami, sama aja. Sama aja. Ya, itu pelajaran yang paling mengena bagi saya ketika membaca kisah Sayyidina Al-Khidir, Sayyidina Musa. Ya, maka kita bantu bihaqi Nabiullah Muhammad wa bihaqi Sayyidina Musa, Sayyidina Baligh Khidir alaihissalam. Faj'al fi asrarina nura. Maka ya Allah, terbitkan nur, pandang dengan nur itu dan tidak salah memandang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Buya. Ini kami mohon maaf kepada Bapak atau Ibu yang belum bisa bertanya karena keterbatasan waktu. Sebelum acara ini kita tutup dengan bacaan dari Buya, perlu saya sampaikan kembali bahwa di akhir setelah doa nanti ada pembagian dompres serta akan ada penggalangan dana untuk korban banjir di Kabupaten Sintang. Dan yang terakhir dari panitia mengundang kepada Bapak Ibu Saudara semuanya acara Taklim Akbar atau Maulidul Akbar yang bertempat insya Allah di Masjid Miftahul Taubah, Kampung Arab, Jalan Tribura, Tanjung Raya 1. Silakan hadirkan dan ramaikan. Insya Allah kita berjumpa kembali bersama Buya pada malam hari nanti pada maghrib. Terima kasih banyak Buya atas ilmunya. Mudah-mudahan ini walaupun sedikit yang Buya sampaikan menjadikan manfaat untuk kita bersama, kami bersama, menjadikan kami mendapatkan keberkahan dari apa yang telah Buya sampaikan dan bisa mengamalkan apa yang Buya sampaikan. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir mohon ziyadah doa dan barokah Buya untuk acara ini. Insyaallah. Mari kita doa dengan keberkahan surah Al-Fatihah. Semoga doa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sampaikan salam kami, salam rindu kami
Salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad, kekasih Engkau, Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allahumma balligh salatana wa salamana ala habibika Sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Ya Allah, hati ini ingin merindui Nabi-Mu, tapi maklum ya Allah, hati kami keras ya Allah. Disebut nama Rasul-Mu, hati kami tidak bergetar. Disebut nama Engkau, rasa takut pun tidak muncul. Ampunkan keras hati kami ya Allah. Ampunkan gelapnya kolbu kami ya Allah. Engkau maha bercahaya ya Allah. Cahayamu di atas segala cahaya ya Allah. Izinkan secercah cahayamu masuk ke dalam gelap kolbu kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Hati kami selalu berubah-ubah ya Allah. Sore ini soleh, besok pagi menjadi pemaksiat. Malam ini taat, besoknya lagi menjadi orang yang durhaka. Tapi ampunan Engkau lebih besar dari semua maksiat kami ya Allah. Jika maksiat kami segunung ya Allah, ampunan Engkau sedunia ya Allah. Jika dosa kami selangit dan bumi ya Allah, ampunanmu sebesar arasmu ya Allah. Maka dengan kebesaran rahmat maghfirahmu ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa kami yang hadir pada siang ini. Ya Allah, kami punya dosa kepada guru-guru kami, orang tua kami. Izinkan kami mendapatkan maaf dari mereka ya Allah. Jika mereka masih hidup, maka bisikkan rasa maaf, kata maaf di kolbu mereka ya Allah. Kata ridha dalam jiwa mereka ya Allah. Jika mereka telah wafat ya Allah, sampaikan terima kasih kami. Sampaikan rasa takzim kami kepada mereka ya Allah. Angkat derajat mereka berkat selawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya man la ya'rifu nafsahu illahu, ya man la ya'rif zatahu illahu, wahai yang tidak mengenal dirinya kecuali Dia, maka bantukanlah kami ya Allah untuk mengenal Engkau. Kenalkanlah dirimu kepada kami ya Allah. Kami yang jahil ini, yang jahulan, yang zaluman, yang sangat jahil ini, yang sangat zahim ini, menjadi orang yang mengenal Engkau karena Engkau mengenalkan dirimu kepada kami ya Allah. Allahumma arifna at-tariq ilaik, maka ya Allah mudahkanlah jalan kami menujumu ya Allah. Wa wafiqna wa ahlana wa dhurriyyatina li ta'atik. Ya Allah, kami punya keluarga, punya saudara, punya pasangan, punya anak, punya tetangga, punya kawan. Jadikan kami dan mereka dalam nur Nabi-Mu ya Allah, nur taat kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami pejuang-pejuang yang mempertahankan akidah yang benar ya Allah, yang berjuang bersama imam akhir zaman ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf dari saya, mohon maaf tidak ada maksud menggurui. Mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.